Halo guys, aku Ajeng Regita Cahyani dan pada video kali ini aku bakal review lagu. Album sih tepatnya, tapi lagu juga lagunya sih tepatnya. Ya, pokoknya itulah. Intinya aku bakal bahas album dari seorang boyband Korea yang kayaknya kalian udah tahu sih rata-rata karena fansnya udah di mana-mana banget dan kayaknya kalian tahu deh kalau misalnya lihat albumnya secara langsung. Aku tunjukin ya langsung. 3, 2, 1. Ini dia albumnya. Dadadang. Album BTS Map of the Soul 7. Cereng. Kebetulan punya aku nih yang versi 1, version 1. Dan warnanya pink, lucu banget kan. Ini gabungan dari 7 karena emang album ke 7 tahun mereka. Ini yang versi 1 dan wow, sebesar ini guys. Kalau kalian yang belum tahu isinya kayak gimana, isinya kayak gini ya. Nah, kenapa ya aku buka album ini padahal aku bukan mau review albumnya sih sebenarnya. Kayak pasti kalian udah tau lah albumnya gimana dan udah banyak banget video unboxing di mana-mana. Aku tuh bukan mau review album ini ya, cuman kayak buat seru-seruan aja di bawah. Dan emang album ini tuh album paling besar BTS ya, sejauh ini. Gede banget kan? Sekepala lebih. Ini album paling besar dan menurutku besar juga impactnya buat yang paling besar sampai saat ini. Map of the Soul 7. Kenapa impactnya besar? Karena ada di lagunya guys. Nah, yang bikin aku tertarik banget sama album ini ada pada intro, interlude, sama outro-nya. Nah, kenapa aku tertarik banget sama ketiga lagu ini? Aku inget banget waktu itu Big Hit sebelum mengeluarkan album fisik ini, mereka menggunakan teaser. Nah, teasernya ini berasal dari ketiga lagu tersebut, intro, interlude, dan outro. Nah, ketiga teaser album ini, intro, interlude, dan outro, ini bener-bener yang awalnya tuh aku nggak, oh ini cuma teaser buat album gitu, dan ternyata setelah ditelusuri, ketiga lagu ini merupakan salah satu cabang ilmu dari psikolog juga guys, jadi emang ada pengertian dari ahlinya. Nah, makanya ini judulnya Map of the Soul, yang bisa diartikan juga sebagai peta jiwa ya, peta jiwa Seven. Peta jiwa Seven itu maksudnya peta jiwa si BTS, mereka bertujuh. Dan album ini menggambarin keadaan mereka pada saat itu. Nah, aku bahas satu-satu ya. Dari yang pertama, persona. Persona ini kalau misalnya dalam psikolog, dari tinjauan psikolognya, itu adalah lapisan terluar dari diri manusia. Jadi, persona ini bisa sering diartikan juga sebagai topeng. Nah, topeng yang dimaksud ini adalah sebuah tamengnya bagi seseorang untuk beradaptasi di lingkungannya. Contohnya kayak misalnya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak sesuai lingkungan, itu kita makanya punya topeng di mana-mana. Kayak topeng yang bisa kita pakai saat kita menjadi seorang ibu, atau topeng yang kita pakai saat kita menjadi seorang pekerja, atau misalnya topeng yang bisa kita pakai sebagai seorang musisi atau lain-lainnya lah. Nah, apa ya? Topeng ini nih menurutku emang unik banget karena bukan masalah apa namanya, kalau zaman sekarang kan kayak gue tuh gak punya muka banyak, gue punya apa namanya, orangnya padanya. Nggak mungkin guys, semua manusia tuh pasti punya topeng, punya perlindungan diri yang melindungi dia dari beberapa situasi. Dan emang persona ini gak terlepas dari siapapun di dunia ini pasti memiliki topeng, pasti. Nah, yang kedua, lapisan kedua itu namanya shadow, sesuai sama judul lagunya, karena semuanya judul lagunya sesuai dengan lapisan-lapisan itu. Yang kedua tuh shadow, yang dibawain sama Minyoongi. Nah, shadow ini isinya tentang
sisi gelapnya. Jadi kalau bisa dibilang persona itu sisi terang dari manusia itu, apa yang mereka tunjukin, apa yang mereka mau bangun, branding mereka di situasi ini gitu kan. Personal diri mereka di sini, di situasi ini. Nah, sedangkan shadow ini adalah sisi kelam dari manusia tersebut. Bukan sisi kelam ya, bisa dibilang sisi gelapnya. Jadi kebalikan dari sisi persona. Di dalam ego ini kayak ada rasa kekhawatiran, rasa takut, trauma, hal-hal buruk lah dalam diri manusia yang emang harusnya nggak ditunjukin ke orang dan hanya dia doang yang tahu gitu. Jadi bisa dibilang emang si persona ini adalah sisi terang, sedangkan shadow ini adalah sisi gelap. Jadi mereka emang harus balance di antara persona dan juga si shadow. Nah, yang terakhir adalah ego. Nah, ego ini dibawain sama J-Hope, Chung Ha-seok. Lagunya funny banget ya, J-Hope itu lagunya. Kalian bisa dengar sendiri. Dan emang ego ini adalah hasil dari cara manusia menerima persona dan juga shadow itu. Jadi ketika seorang manusia menerima persona dan menerima shadow mereka, itu akan terbentuklah sebuah ego. Ego itu adalah hasil cinta, kasih sayang dari persona dan juga si shadow ini. Menurutku ini salah satu yang berkaitan juga sih. Kayak, jadi di 3 lapisan itu, di persona, shadow, dan juga ego, itu mereka bertiga bisa diterima oleh seseorang itu harus didasarkan pada rasa cinta pada diri sendiri atau rasa menerima diri sendiri. Dan ego itu adalah salah satu perwujudannya. Cara dia menerima, cara dia menerima pencapaian-pencapaian dan juga rasa syukur mereka itu ada di ego. Dan emang ketiga elemen ini harus ada dan harus dipondasi oleh sebuah love yourself, sebuah rasa cinta, kasih sayang pada diri sendiri. Makanya menurutku ini BTS keren banget karena mereka ini mungkin ada kaitannya juga ya kayaknya. Si love yourself, kemudian love yourself ketiganya itu, kemudian ada persona yang pink, kemudian ada barulah keluar Map of the Soul ini. Nah, ini bisa kita lihat gimana BTS menunjukkan bahwa kita harus cinta diri sendiri dahulu sebelum kita mengenal ketiga psikologi ini. Nah, BTS ini kebetulan punya 3 rapper dan mereka ambil satu-satu dari teori tersebut, cabang-cabang dari teori tersebut, dan menurutku ini sangat-sangat menarik karena gimana psikologi itu dikemas sama mereka jadi sebuah lagu dan bisa didengar semua orang di dunia dan bisa jadi healing self, jadi kayak semacam pemulihan mental diri sendiri dan cara diri sendiri itu menerima dan juga memelihara mental. Jadi kayak sebuah teori psikolog yang rumit itu bisa dikemas sama BTS jadi lagu. Itu menurutku menarik banget. Ini teori psikolog, jadi bukan fiksi, bukan ngada-ngada, tapi mereka benar-benar ambil realita dan mereka kemas secara ringkas, lalu dibuatlah lagu untuk ARMY, untuk fansnya, dan jadilah lahir album ini. Oke, mungkin kayaknya cukup sekian deh podcast bincang-bincang kita pada video kali ini. Aku mau makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Maaf banget, aku masih banyak banget kurangnya di sana, di sini, di situ. Pokoknya masih banyak banget kurangnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi, bye.